Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas AK1D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem penggajian berbasis transfer rekening. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Fajri Deswia Anum Putri absen 21 bersama rekan saya Alivia Juliana absen 3 dan Elrisa Risa Budi absen 9. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai deskripsi materi. Payroll bank merupakan sistem penggajian karyawan yang disediakan oleh sejumlah bank swasta dengan tujuan untuk mempermudah pendistribusian gaji kepada karyawan. Penggunaan fitur payroll bank sendiri itu sangat bermanfaat bagi perusahaan. Pasalnya, aplikasi payroll di perusahaan itu dapat diintegrasikan dengan layanan payroll bank, sehingga proses pembayaran gaji karyawan akan menjadi lebih cepat dan praktis dengan perhitungan yang lebih akurat. Selanjutnya ada dokumen-dokumen yang terkait. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuat daftar gaji dan upah. Yang kedua, kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan daftar hadir ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi melalui finger scan. Yang ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir. Yang keempat, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasar daftar gaji dan upah. Perusahaan yang mendasarkan pesanan, rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima karyawan beserta potongan yang menjadi bebannya. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Amplop ini digunakan sebagai alat untuk memberikan gaji dan upah kepada karyawan, di mana bagian sampul terdapat informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji yang diterima. Jika distribusi gaji dilakukan melalui rekening karyawan, maka tidak diperlukan amplop gaji dan upah, namun akan diberikan rincian gaji dan upah kepada karyawan sebesar yang diperolehnya. Kedelapan, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran sejumlah uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah. Selanjutnya ada prosedur sistem penggajian. Terdiri dari yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini berguna untuk mencatat waktu kehadiran pekerja menggunakan sistem kehadiran yang diterapkan masing-masing perusahaan. Catatan waktu kehadiran tentu berfungsi untuk menentukan gaji yang didapat pekerja. Sistem kehadiran yang biasa digunakan perusahaan diantaranya adalah sistem absensi digital, penggunaan kartu, absensi sidik jari, absensi berbasis web, dan absensi biometrik. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Sebuah perusahaan biasanya menerapkan jam kerja selama 8 jam sehari. Jika pekerja bekerja kurang dari 8 jam, maka dianggap pulang lebih cepat. Sedangkan pekerja yang bekerja melebihi 8 jam dapat dianggap lembur. Kebijakan pulang cepat dan lembur tentu telah diatur oleh perusahaan dan akan berpengaruh pada gaji yang didapat pekerja. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar gaji. Prosedur pembuatan daftar gaji berdasarkan pada surat keputusan mengenai pengangkatan pekerja baru, pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir pekerja.
Yang keempat, prosedur distribusi biaya gaji. Prosedur distribusi gaji disalurkan kepada tiap divisi yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi ini berguna untuk mengendalikan biaya dan menghitung harga pokok produk. Yang kelima, ada prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji memiliki kaitan dengan fungsi akuntansi dan keuangan. Lalu selanjutnya ada flowchart. Yang pertama itu karyawan. Karyawan membuat data diri yang dirangkap menjadi satu. Lembar pertama dikirim ke PSDM, lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang diserahkan ke PSDM. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM. Yang kedua ada PSDM. Setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM merekap presensi. Setelah itu rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Lalu selanjutnya ada bagian keuangan. Rekap presensi yang diterima dari PSDM oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap menjadi 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, lalu kedua sebagai arsip, dan yang lembar terakhir diserahkan ke manajer. Untuk yang terakhir yaitu pimpinan. Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Lalu untuk materi yang terakhir yaitu sistem pengendalian yang diperlukan. Agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas baik, selain prosedur baku yang dimiliki dan ditetapkan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perusahaan perlu melaksanakan aktivitas pengendalian yaitu otoritas transaksi, pengamanan terhadap catatan, pemisahan fungsi atau tugas, dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Untuk menghitung gaji karyawan, tim HRD akan memperoleh data konstan dan variabel yang sudah valid agar diproses untuk menentukan gaji karyawan per orang. Setelah itu, tim HRD mendapatkan rekapan revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak, serta membuat slip dan daftar gaji seluruh karyawan. Lalu yang terakhir, tim HRD akan melakukan cek tunai, mentransfernya ke bank agar dapat ditransfer ke rekening masing-masing karyawan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.